Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Senang sekali berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN untuk kelas 10 MANI Bidaul Falah. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab 3. Jadi dalam pembelajaran sebelumnya siswa-siswi kelas 10 kita semua sudah mempelajari apa sih konsep dari wawasan cara maknanya, fungsinya, asasnya, serta aspek yang ada di dalamnya yakni aspek Trigetra dan Pancagatra. Ingat ya. Lanjut, kita kali ini akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan membahas tentang hubungan antara Trigetra dan Pancagatra serta peran serta kita semua dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Jadi kita akan melihat bagaimana wawasan Nusantara tidak hanya sekedar konsep atau teori, tapi juga dilaksanakan, diwujudkan, diterapkan dalam kehidupan nyata. Kita mulai, kita awali dari hubungan antara gatra alamiah. Ingat ya, gatra alamiah adalah nama lain dari Trigatra yang terdiri dari 3 unsur. Gatra adalah unsur. Ada gatra geografis, gatra kependudukan, serta gatra sumber daya alam. Hubungan mereka seperti apa? Jadi setiap gatra itu saling berhubungan dengan gatra lainnya, saling berdampak pada gatra. Ya, gatra geografi, keadaan geografi, karakter geografi akan mempengaruhi persebaran kekayaan alam dan sebaliknya. Misalnya Papua dengan kondisi geografi yang sedemikian rupa kaya akan mineral. Nah, lalu Kalimantan kaya akan sumber daya alam berupa hutan-hujan tropis misalnya, dan lain. Lalu gatra geografi juga berpengaruh pada kehidupan atau kondisi kependudukan masyarakat. Kondisi geografi erat kaitannya dengan bentuk kehidupan dan bentuk penghidupan masyarakat setempat serta kualitas maupun kuantitas masyarakat tersebut, jumlahnya, komposisinya, persebarannya, tingkat pendidikannya, dan lain-lain. Selanjutnya adalah gatra kependudukan. Faktor-faktor kependudukan baik kualitas maupun kuantitas penduduk menentukan atau mempengaruhi cara pengolahan, pemanfaatan dari sumber daya alam atau kekayaan alam yang ada di sana serta komitmen atau kepedulian masyarakat terhadap kelestarian. Hubungan antar gatra dalam gatra alamiah. Next adalah hubungan antar gatra sosial atau kita kenal dengan istilah Pancagatra. Ada 5 gatra. Kalau kalian masih ingat disingkat IPOLEK, Sosbud, dan GAM. Gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi setiap gatra dalam Pancagatra saling memberikan kontribusi tertentu atau saling mempengaruhi satu sama lain pada gatranya. Contohnya seperti ini. Ideologi. Ideologi kita adalah Pancasila. Menjadi pedoman bagi kehidupan nasional yang meliputi pelaksanaan seluruh gatra. Kita berideologi Pancasila. Jadi langkah kita dalam membangun negara kita, dalam melaksanakan praktek kehidupan nasional kita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Politik kita, ekonomi kita, sosial budaya kita mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Lalu kehidupan politik, stabilitas kehidupan politik yang merupakan perwujudan dari kebenaran ideologi akan memberikan iklim yang kondusif. Kalau politiknya stabil, politiknya bagus, maka berdampak positif juga bagi dunia ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kehidupan ekonomi yang tumbuh, merata, maju akan menunjang stabilitas dan peningkatan ketahanan gatra lainnya. Kalau kehidupan ekonomi sudah pangan maka akan
stabilitas politik, kepercayaan masyarakat pada pemerintah baik, berpengaruh juga pada keamanan, lalu berpengaruh juga pada akses pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Keadaan sosial, kehidupan sosial kita yang serasi, dinamis, berbudaya, Bhinneka Tunggal Ika ini hanya bisa terwujud dalam kondisi aman dan damai. Tentunya didukung dengan stabilitas bidang. Lalu selanjutnya adalah pertahanan dan keamanan nasional. Jika TNI kita kuat, polisi kita performanya bagus, pertahanan keamanan stabil dan maju, tentu akan menunjang stabilitas kehidupan gatra lainnya, kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Intinya semua unsur atau semua gatra ini saling memberikan pengaruh satu sama lain dalam ranah kehidupan sosial kita. Dan baik Trigatra maupun Pancagatra semuanya juga saling memberikan pengaruh untuk mewujudkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah hubungan yang menyeluruh dan terpadu antara Trigatra atau aspek alamiah dan Pancagatra atau aspek sosial dalam kehidupan nasional yang disebut dengan Astagatra. Ketahanan nasional bergantung pada kemampuan kita dalam mengoptimalkan gatra alamiah, dalam mengoptimalkan aspek-aspek alamiah, unsur alamiah sebagai modal penting dalam menyelenggarakan kehidupan nasional yang dibingkai dalam kehidupan sosial kita, yang meliputi Pancagatra itu. Jadi kan saling berpengaruh satu sama lain. Ketahanan nasional adalah hasil dari keterkaitan dari kondisi kehidupan bangsa yang melibatkan aspek alamiah dan aspek kehidupan sosial. Kalau aspek kehidupan sosialnya bagus, menunjang pengolahan atau optimalisasi dari aspek alamiah kan. Dan jadi teman-teman, wawasan Nusantara yang kita pelajari ini harus kita jadikan sebagai acuan, arahan, pedoman, dan tuntunan bagi kita semua bangsa Indonesia dalam membangun negara kita tercinta. Untuk mewujudkan cita-cita kita menjadikan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Segala yang dilakukan dalam kepentingannya untuk negara kita harus berdasarkan pada wawasan Nusantara. Mewujudkan atau mengimplementasikan wawasan Nusantara dengan mengutamakan kepentingan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Itu darinya di atas kertas bisa kita baca dalam hitungan jam. Tapi pelaksanaannya tidak semudah. Tidak mudah, tapi bukan juga tidak mungkin. Itu bisa kita lakukan mulai dari kita sekarang akan mempelajari implementasi wawasan Nusantara. Lalu wawasan Nusantara itu bisa diterapkan di bidang apa saja, di mana saja, kapan saja. Untuk menjawab pertanyaan itu, jawabannya adalah di semua bidang kehidupan. Di mana saja kita berada, kapan saja kita bisa melakukannya. Karena kita selalu bersinggungan dengan orang lain dalam kehidupan. Semua bidang ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan di sana bisa kita implementasikan yang namanya wawasan. Contoh implementasinya bisa kita cermati dalam tayangan YouTube yang bisa kalian akses sendiri. Ya, saya putarkan sebentar saja. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Negeri nan elok dan permai yang terjalin lebih dari 17.000 pulau membentang dari kota Sabang sampai Merauke.
Sebagai negara kepulauan dengan masyarakatnya yang berbineka, negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya akan sumber daya. Kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa, satu negara dan satu tanah air. Dalam kehidupannya, bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh interaksi dengan lingkungan sekitar. Salah satu pedoman bangsa Indonesia, wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara disebut wawasan Nusantara. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan negara Indonesia tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sentosa. Pada dasarnya, penerapan wawasan Nusantara bisa dilakukan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat dan bernegara, baik di bidang sosial budaya, politik, ekonomi, maupun hankam. Oke, lebih lanjutnya bisa kalian tonton sendiri. Intinya adalah dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional, implementasi wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh Indonesia. Ruh atau jiwa dari wawasan Nusantara itu diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan yang sesuai dengan konsepsi wawasan Nusantara dan berdasarkan itu. Samping itu, wawasan Nusantara dapat kita implementasikan dalam segenap peranata sosial kita yang ada seperti adat, norma, nilai yang ada dalam kehidupan sosial kita, yang berlaku dalam masyarakat, dalam nuansa kebinekaan. Sehingga menciptakan kehidupan yang toleran, akrab, peduli, saling menghormati, dan taat hukum. Semua itu menggambarkan sikap, paham, dan semangat kebangsaan yang kita sebut dengan nasionalisme yang tinggi sebagai jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Untuk itu, agar terketuk hati nurani setiap warga negara Indonesia dan sadar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diperlukan pendekatan dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah, sehingga setiap anak bangsa tuh paham mereka tuh jadi diri apa, mengenali Indonesia sebagai tanah airnya, lalu setelah mengenali timbul rasa empati, rasa mencintai, dan ingin merawat eksistensi bangsa kita. Nah, ini perlu kerjasama yang kompak dan selaras antara pemerintah dan rakyat. Kita semua bisa apa? Bisa berkontribusi apa dalam wawasan Nusantara? Dalam implementasi wawasan Nusantara. Ini contoh. Mempunyai wawasan kesadaran akan konsep berbangsa dan bernegara. Kita tuh perlu berbangsa, bernegara, membela negara kita dengan landasan cinta tanah air. Kita bisa melaksanakan wawasan Nusantara dengan mempraktikkan pekerti yang luhur, disiplin dalam kehidupan kita sehari-hari.
selalu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, termasuk seni, kebudayaan yang dimiliki Indonesia untuk kepentingan kemanusiaan, berbangsa dan bernegara. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang dilandasi iman dan takwa, menciptakan kerukunan umat beragama dalam satu agama maupun antar agama. Memiliki perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, peka dengan alam sekitar kita, dengan kehidupan sosial sekitar kita, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, tentunya taat hukum, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kita, apalagi di era pandemi ini, tidak egois dengan melakukan atau bergabung dengan kerumunan-kerumunan yang sebenarnya tidak perlu, merubah budaya negatif yang dapat menciptakan perselisihan, mengembangkan kehidupan masyarakat yang menuju arah yang lebih baik, serta memelihara nilai-nilai positif yang sudah ada dalam diri kita sejak dulu, kerukunan, gotong royong, dan sebagainya dalam kehidupan bermasyarakat kita. Tentunya ini adalah 11 dari sekian banyak aksi nyata yang bisa kita lakukan. Mari kita wujudkan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita di kelas 10. Semoga yang kita pelajari selama ini bermanfaat, berdampak positif, khususnya dalam hal membangun wawasan kebangsaan kita. Sehingga kalian semua khususnya diharapkan mempunyai karakter yang siap untuk menjadi generasi penerus bangsa yang unggul, hebat, dan cerdas tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.